Semoga cerita ini menjadi inspirasi buat teman-teman semua dan menjadi motivasi buat teman-teman ya yang ingin mulai terjun ke dunia YouTube ya dan dapat penghasilan dari YouTube teman-teman. Saya bisa mendapatkan 23 juta dari YouTube dalam waktu 1 bulan saja teman-teman. Jadi teman-teman simak cerita saya ini sampai selesai ya supaya nanti teman-teman nggak gagal paham. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Sebelumnya perkenalkan, saya Aji Sofyan. Jadi ini video pertama saya ya teman-teman. Nah, di video ini saya mau cerita nih teman-teman, pengalaman saya selama di YouTube ya. Awal mula saya nge-YouTube sampai dapat bayaran 23 juta teman-teman dalam waktu 1 bulan saja. Nah, sebelumnya saya berbagi dulu nih ya, bagaimana caranya supaya bisa dapat penghasilan dari YouTube. Untuk teman-teman yang mau mulai terjun ke dunia YouTube, untuk mendapatkan penghasilan dari YouTube itu, kita itu harus mempunyai channel yang sudah dimonetisasi ya. Monetisasi itu apa? Monetisasi itu channel kita didaftarkan ke program partner YouTube untuk dipasangi iklan di video-video yang kita buat ya, yang kita upload di channel kita teman-teman. Seperti itu. Jadi nanti kita bisa dapat penghasilan dari iklan tersebut. Banyak juga kok keuntungannya ketika channel kita itu nantinya sudah monetisasi ya. Banyak fitur-fitur yang bisa kita manfaatkan untuk mendapatkan penghasilan dari YouTube teman-teman. Dulu ya, saya itu mulai YouTube tahun 2017 ya teman-teman. Waktu itu saya itu mulai nge-YouTube itu iseng-iseng aja teman-teman. Saat itu saya hanya mengupload video tentang puisi-puisi gitu teman. Saya nggak tahu tuh channel saya itu sudah monetisasi ya, sudah memenuhi syarat untuk mendapatkan penghasilan dari YouTube. Saya itu kaget gitu teman-teman ketika saya itu membuka informasi-informasi gitu ya, dan saya melihat di channel saya itu sudah bisa menghasilkan uang. Saat itu persyaratan untuk monetisasinya itu belum seperti sekarang teman-teman. Saat itu syarat monetisasinya itu hanya jam tayangnya ya. Nah, untuk sekarang, untuk kita bisa bergabung ke program partner YouTube dan mendapatkan uang dari YouTube, syaratnya itu, sekarang channel kita itu harus mempunyai 1000 subscriber dan juga 4000 jam tayang. Jadi ada dua ya, ada dua jalur teman-teman. Ini untuk video short ya, channel kita harus mempunyai 1000 subscriber dan juga 4000 jam tayang. Nah, untuk video short, teman-teman juga bisa membuat video short ya. Nah, untuk video short itu syaratnya channel teman-teman harus mempunyai 1000 subscriber dan juga 10 juta penayangan short dalam waktu 90 hari terakhir. Nah, jadi itu syaratnya ya teman-teman, ada dua jalur. Jadi teman-teman bisa memilih tuh ya, mau mengupload video panjang ataupun video short. Mau upload dua-duanya juga boleh. Jadi nanti ketika teman-teman itu sudah memenuhi syarat ya, channel teman-teman bisa didaftarkan ke program partner YouTube. Dan nanti video-video dari teman-teman itu, dari channel teman-teman akan dipasangi iklan dari YouTube ya, dan mendapatkan penghasilan dari situ, seperti itu. Nah, dulu ya channel saya yang awal itu saya jual ya, karena saya itu merasa saya itu nggak bisa bikin konten lagi gitu. Saat itu saya mulai bikin channel lagi nih, tapi ya persyaratannya itu sudah 1000 subscriber dan 4000 jam tayang. Nah, saya merasa kesusahan nih ya untuk mencapai syarat tersebut. Kemudian saya melakukan berbagai cara ya. Saya pernah beli subscriber ya, saya pernah support sub ya, saya pernah pakai aplikasi-aplikasi penambah subscriber gitu ya. Cerita ya, channel saya itu bisa monetisasi ya. Dari beli subscriber kemudian hilang ya. Berapa bulan gitu hilang subscribe-nya teman-teman. Saya beli 1000 subscriber kemudian hilang semua tuh 1000 subscriber tersebut. Wah, menyedihkan sekali ya. Kemudian saya pakai aplikasi-aplikasi gitu, subscribe-nya juga berkurang-kurang terus. Saya support sub juga ya. Nah, dari support sub itu channel saya juga bisa monetisasi teman-teman. Satu channel saya itu bisa monetisasi ya. Saya support sub sampai 1000 subscriber lebih. Dan jam tayangnya itu waktu itu saya juga pernah beli jam tayang juga tuh. Tapi hilang juga jam tayangnya. Saya pernah kejar jam tayang juga ya, pernah pakai cara-cara yang curang seperti itu ya untuk mengakali YouTube, tapi sama aja teman-teman, hilang juga. Dan singkat cerita ya, channel saya yang dari hasil support sub itu juga bisa monetisasi ya. Saya punya 2 channel yang sudah monetisasi waktu itu. Itu dari hasil support sub semua teman-teman. Videonya itu waktu itu campur-campur teman-teman. Apa yang terjadi di channel saya setelah monetisasi, setelah diterima di program partner YouTube ya, saya senang tuh ya, karena saya sudah bisa menghasilkan gitu kan.
Nah, ternyata susah banget teman-teman untuk menghasilkan uang dari YouTube itu ya. Untuk mendapatkan $10 pertama aja susah banget. Nah, gini ya, ketika kita itu kan sudah diterima monetisasi ya, kita itu harus mengumpulkan $10 dulu tuh ya, untuk dapat surat cinta dari Google. Surat cinta itu apa Bang? Surat cinta itu pin AdSense ya. Pin AdSense itu nantinya untuk kita verifikasi di akun Google AdSense kita. Nah, kalau kita belum dapat pin AdSense ini ya, kita tidak akan bisa bayaran teman-teman. Jadi kita harus mendapatkan pin ini dulu ya, baru kita bisa gajian ya, seperti itu. Syaratnya kita harus mencapai $10 pertama dulu, baru nanti kita bisa mengajukan untuk pengajuan pinnya ya. Kemudian nanti seperti ini ya. Nah, ini nanti akan dikirim ke alamat kita dan nanti bisa kita verifikasi seperti itu. Nah, setelah verifikasi, tahapannya banyak teman-teman ya. Ketika kita sudah mendapatkan PIN dari Google AdSense, kita tidak bisa langsung bayaran ya. Pendapatan kita itu ada ya di situ, di akun kita dan menumpuk di situ. Terus kapan kita bisa bayaran Bang gitu? Untuk gajiannya ya, uang kita, pendapatan kita yang ada di akun kita itu minimal harus mencapai 1.300.000 dulu, baru kita bisa gajian teman-teman ya. Nah, untuk mencapai 1.300.000 itu butuh waktu yang lama sekali teman-teman. Kalau channel kita itu view-nya sedikit, apalagi channel kita itu nggak alami dari hasil support gitu ya, dari hasil beli subscriber gitu, dari hasil subscribernya itu dari aplikasi-aplikasi gitu ya. Kenapa saya bisa bilang begini? Karena channel saya sendiri susah banget untuk mendapatkan gajian pertama. Susah sekali teman-teman, karena hasil subscribernya itu nggak murni ya. Ya emang orang yang subscribe, tapi orang itu nggak pernah nonton video kita. Mereka hanya subscribe sekedar subscribe gitu ya, tukeran subscribe gitu. Karena kita saling tukeran, mereka subscribe channel kita gitu. Tapi ketika kita upload video, mereka nggak nonton. Itulah teman-teman ya, kerugian kita. Jadi video-video kita itu nggak ditonton sama mereka. Mereka hanya menggugurkan kewajiban mereka itu untuk subscribe saja. Dan akhirnya apa? Dampaknya apa? Channel kita akan mati, rekomendasinya akan mati. Video-video kita tidak akan ada yang nonton karena rekomendasinya mati. Nah, ketika kita upload video, jumlah subscriber yang kita miliki itu hanya beberapa orang saja yang nonton. Dan mereka kadang menonton paling berapa menit gitu ya. Itu akan merusak video kita, performa video kita. Seperti itu teman-teman ya. Dan video kita itu dampaknya nanti akan sulit untuk direkomendasikan. Seperti itu. Jadi itu pengalaman saya ya, supaya teman-teman itu nanti bisa memilih lah ya. Memilih untuk menentukan channel teman-teman itu akan dibawa kemana. Jadi teman-teman harus belajar ya di sini, harus belajar dari pengalaman-pengalaman yang sudah ada, harus belajar juga untuk memahami channel teman-teman sendiri. Seperti itu. Banyak kok video-video tutorial YouTube itu yang membagikan tips dan triknya seputar YouTube. Teman-teman harus bisa memilih ya, tips dan trik mana yang sekiranya itu benar-benar bisa membuat channel kita itu berkembang ya ke depannya. Seperti itu. Kenapa saya bilang saya gajian 23 juta? Nih ceritanya gini nih teman-teman. Ketika itu kan saya susah banget tuh ya untuk mendapatkan penghasilan dari YouTube. Pengen cepat gajian gitu ya. Karena saldonya itu nggak nambah-nambah ya, nambahnya tuh dikit-dikit banget. Jadi lama tercapainya ya, 1.300.000 itu lama banget. Kemudian saya kepikiran untuk pakai VPN teman-teman. VPN itu apa Bang? Nah, jadi VPN itu untuk mengganti lokasi kita ke lokasi server luar gitu teman-teman. Jadi kita menyamar sebagai penonton dari luar negeri gitu. Nah, saya pakai VPN untuk menonton channel saya sendiri, video-video saya sendiri. 1 bulan, 2 bulan, saya bisa gajian tuh ya, 1.700.000 ya, 2.100.000 gitu. Sampai pada akhirnya karena manusia ya, manusia kan kadang kurang bersyukur gitu ya. Nah, saya ini terlalu banget nih teman-teman. Saya terlalu ambisius banget gitu. Sampai saya gencar nih ya pakai VPN ini, saya gencar tonton terus ya. Sampai pada akhirnya saldo saya ya di YouTube itu, di AdSense itu sampai mencapai 23 juta. Bayangkan coba. Mantep banget kan? Nah, waktu itu ya, ini yang saya sesali nih teman-teman ya. Waktunya gajian ya, 1 hari sebelum gajian, saldo kita itu kan ada di Google AdSense ya, belum masuk ke rekening kita. Nah, saatnya gajian ya, waktunya gajian, akun saya itu di-banned teman-teman. Bayangkan coba.
Aduh ya Allah, mau dapat 23 juta nggak jadi. Nah, itulah ya teman-teman. Karena kerakusan saya ya, keambisiusan saya itu, jadi channel saya itu hilang. Dan uang tersebut hilang semua. Channel saya juga hilang, coba. Gimana? Nyesel nggak kalau kayak gitu? Nyesel banget, yakin. Jadi intinya buat teman-teman ya, supaya bisa diambil hikmahnya ya, bisa diambil manfaatnya lah ya dari cerita saya ini. Intinya teman-teman itu nge-YouTube harus bersabar ya. Di YouTube itu jangka panjang teman-teman. Mendingan teman-teman itu memakai cara yang alami-alami aja ya. Ini saran saya sendiri ya. Karena saya sudah membuat 2 channel lagi dengan cara yang alami. Alhamdulillah ada penghasilannya ya. Penghasilannya itu lumayan ya. Jadi saya bisa gajian setiap bulan dari 2 channel ini juga teman-teman. Nah, teman-teman juga harus belajar juga di situ. Belajar untuk memahami channel teman-teman ya. Belajar untuk membuat thumbnail yang bagus ya, sambil belajar untuk membuat video yang bagus. Video yang bagus itu bukan berarti video kita kameranya yang bagus gitu ya, enggak, tapi isinya ya, isinya yang bisa membuat orang itu nantinya suka sama kita. Karena kalau orang itu suka sama kita, video kita itu bagus, orang itu akan subscribe dengan sendirinya, seperti itu. Dan kita akan mendapatkan subscriber itu secara alami ya, secara alami yang benar-benar suka sama konten kita, seperti itu teman-teman. Semoga cerita saya ini bisa memotivasi teman-teman ya, yang baru berjuang di YouTube dan ingin mendapatkan penghasilan dari YouTube. Dan semoga buat teman-teman yang masih berjuang cepat tercapai monetisasinya ya. Oke, jangan lupa subscribe ya channel ini. Ada pertanyaan silahkan tuliskan di kolom komentar di bawah ya teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.